Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feruza Syaita, absen 10. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Mulai dari sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, raja-raja dan silsilah-silsilahnya, masa kejayaannya, dan bagaimana runtuhnya Kerajaan Singasari. Dimulai dari yang pertama, ada sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Yang pertama, pendiri Kerajaan Singasari adalah Arok atau Ken Arok yang bergelar sebagai Sri Raja Sahabatara Sang Amurwabumi. Awalnya, Ken Arok adalah seorang perampok yang merampok upeti yang sedang dikirimkan dan membagikannya pada rakyat. Ia adalah murid dari Brahmana Hindu Shaiwa bernama Dang Hyang Lohgawe. Ia lalu menjadi pengawal di Pakuan Tumapel. Salah satu bagian Kediri dengan restu dan instruksi dari Dang Hyang Lohgawe dengan rencana untuk menggulingkan Tunggul Ametung yang menjadi aku di Tumapel saat itu. Arok dengan ambisinya membunuh Tunggul Ametung, ia memesan keris kepada Empu Gandring. Karena Ken Arok tidak sabaran, dan adanya desakan dari kaum Brahmana, ketika keris itu baru digerinda setelah 5 bulan, ia menjadi marah karena pembuatannya begitu lama dan membunuh Empu Gandring. Empu Gandring pun mengutuk keris yang dipesan oleh Ken Arok, nantinya akan membunuh 7 orang. Selanjutnya, Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris itu dan melemparkan tuduhannya kepada Kebo Ijo, yang merupakan punggawa di Tumapel dan menangkapnya. Ken Arok lalu dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menangkap pembunuh Tunggul Ametung. Arok lalu menikah dengan Dedes, istri dari Tunggul Ametung, dan keduanya diberikan gelar Ken, serta ia diangkat menjadi aku yang baru untuk Tumapel. Saat itu, Ken Dedes sedang hamil anak dari Tunggul Ametung yang kelak dinamakan Anusapati. Ken Arok juga menikah dengan seorang gadis bernama Ken Umang, yang merupakan anak dari Ki Bangusamparan. Inilah awal dari dinasti Raja saya yang akan saya jelaskan nanti. Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana yang mendendam dengan Raja Kertajaya merupakan keturunan Raja Erlangga yang dianggap telah menghina kaum Brahmana. Ken Arok memerdekakan dirinya dari Kediri dan menyatakan niat kudeta yang tidak dihiraukan oleh Raja Kertajaya. Lantas, puncak peperangan pecah pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh Arok, dan Kerajaan Singasari didirikan. Selanjutnya, ada silsilah-silsilah dan urutan raja-rajanya. Yang pertama, Ken Arok menikah dengan Ken Umang yang mempunyai anak bernama Tohjaya. Ken Dedes juga awalnya menikah dengan Tunggul Ametung dan mempunyai anak bernama Anusapati. Karena Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, maka Ken Arok dan Ken Dedes menikah dan mempunyai anak bernama Mahisa Wangateleng. Anusapati sendiri mempunyai anak bernama Ranggawuni, dan Ranggawuni mempunyai anak bernama Kertanegara. Urutan raja-rajanya adalah raja yang pertama adalah Ken Arok, memerintah selama tahun 1222 sampai 1227 sebelum terbunuh oleh Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anusapati pun hanya memerintah selama setahun dari tahun 1227 sampai 1228 dan dibunuh oleh Tohjaya, anak dari Ken Arok dan istri keduanya Ken Umang. Tohjaya pun dibunuh oleh Ranggawuni yang merupakan anak dari Anusapati yang membalaskan dendam ayahnya. Ranggawuni hanya memerintah selama tahun 1248 sampai 1268. Ranggawuni pun mengangkat anaknya Kertanegara menjadi raja muda yang akhirnya memerintah setelah ia meninggal. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara merupakan pemimpin terakhir dan raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Pada pemerintahannya, kekuasaan Kerajaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara memiliki gagasan yang terkenal, yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Cita-cita tersebut dikenal sebagai Wawasan Nusantara I. Wawasan Nusantara I meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, atau yang ke-1, pada perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu di tahun 1275 Masehi. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Dan yang keempat, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Sektor perdagangan dan pelayanan Singasari turut berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Selanjutnya, ada runtuhnya Kerajaan Singasari. Walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Singasari.
Walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singasari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Raja Katuang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singasari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jaya Katuang dibantu oleh Wira Raja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Mereka berdua berhasil membunuh Kertanegara dan meruntuhkan kerajaan Singasari. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.